Selamat datang kembali di channel Robinstat. Hari ini kita akan berbahas tentang tabel berbagai uji komparasi. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe agar mendapatkan informasi-informasi terbaru untuk video-video lainnya. Nah, di dalam korelasi, korelasi itu adalah analisis dalam statistik yang digunakan untuk melihat arah dan kuat hubungan atau asosiasi antar dua variabel kategori. Analisis korelasi diperkenalkan pertama kali oleh Galton tahun 88, di mana dalam analisis korelasi terdapat satu diktum, satu pernyataan menyatakan bahwa correlation doesn't imply causation. Hal ini bermakna korelasi itu tidak digunakan untuk melihat hubungan kausalitas sebab akibat, tapi hanya melihat hubungan dan arahnya saja. Dalam korelasi tidak dikenal istilah variabel dependen dan variabel independen. Penulisan X dan Y itu hanya sebagai simbol saja. Nah, arah koefisien korelasi itu bisa berbentuk positif atau negatif. Kalau positif artinya kalau X meningkat, nilai Y juga meningkat, dan berlaku sebaliknya. Y-nya menurun, X-nya menurun, atau X-nya menurun, Y-nya menurun. Sedangkan koefisien korelasi bertanda negatif artinya arahnya berlawanan. Jadi kalau X-nya meningkat, Y-nya turun, atau sebaliknya, X-nya turun, Y-nya naik. Tetapi dalam hal ini perubahan, peningkatan maupun pengurangan itu tidak berarti mengakibatkan perubahan dari variabel lain. Nah, besarnya nilai koefisien korelasi ini antara minus 1 sampai 1. Untuk memudahkannya, biasanya dalam kekuatan hubungannya itu diberikan 5 kriteria. Ya, kalau misalkan 0 itu berarti dia tidak ada korelasi sama sekali. Kalau 1 itu berarti korelasinya sempurna atau perfect correlation. Kalau 0 sampai 0,5 nilai absolutnya baik minus 0 sampai minus 0,5 artinya korelasinya lemah. Di atas 0,5 sampai dengan 0,7 disebut dengan moderat atau cukup kuat. Sedangkan di atas 0,7 sampai 0,99 disebut dengan korelasi yang strong atau korelasi yang kuat. Nah, korelasi ini pertama perlu kita lihat bahwa korelasi itu perlu kita lihat dari sisi waktu penelitiannya, kemudian skala datanya, dan jumlah variabel yang digunakan. Kalau kita melihat pola hubungannya itu ada yang berbentuk linear dan non-linear. Contoh korelasi yang tidak melihat hubungan yang tidak linear itu contohnya adalah korelasi eta. Sedangkan korelasi yang hubungannya linear, ya pada umumnya kita bagi lagi apakah jumlah variabelnya itu masing-masing satu atau lebih. Ya, kalau disebut set, ya set X dan set Y itu nanti disebut dengan korelasi kanonik. Ya. Nah, sedangkan kalau dia satu X, satu Y, nah kita bagi lagi apakah dia berbentuk kalau yang kanonik tadi contohnya kita lihat ya hubungan antara variabel-variabel sebelum lulus kuliah, misalkan IPK, keaktifan organisasi, dengan variabel setelah lulus kuliah, lama menganggur, gaji pertama, dan bonus yang didapat. Nah, kalau 1X, 1Y ya, kita lihat lagi periode waktunya, apakah waktunya bisa kita pakai cross section atau time series. Nanti ada lagi analisis korelasi dalam time series yang menggunakan lag datanya. Kalau yang umumnya digunakan adalah data cross section. Ya. Kalau yang datanya berdistribusi normal, ya datanya berupa kuantitatif atau numerik, datanya berdistribusi normal tuh biasanya digunakan adalah korelasi persen, misalkan hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Tapi kalau datanya misalnya datanya kuantitatif tapi tidak berdistribusi normal, kita bisa menganggap itu menjadi suatu ranking, kita buat ranking jadi berskala ordinal, maka kita bisa menggunakan namanya korelasi Spearman atau korelasi Kendall. Ya, contohnya misalkan nanti adalah penilaian suatu juri. Nah, penilaian suatu juri terhadap 10 kontestan, juri 1 dan juri 2 itu berbentuk angka, tapi kalau dia tidak berdistribusi normal, kita bisa menggunakan korelasi Spearman. Nah, selanjutnya ada lagi korelasi yang untuk data-data ordinal, memang datanya ordinal ya, tetapi tidak berdistribusi normal. Bisa juga menggunakan korelasi namanya polikorik ya. Polikorik ini contoh kasusnya adalah mengetahui hubungan antara tingkat disiplin dan tingkat kinerja karyawan. Nah, kedua-dua hal ini diukur dengan skala Likert 1 sampai 5 misalkan. Kemudian lebih lanjut lagi, misalkan peneliti meneliti antara data yang berskala ordinal tapi dia biner, dua saja, dikotomi. Nah, dengan variabel yang kuantitatif atau numerik ya, itu bisa kita gunakan namanya korelasi biserial. Contohnya kita ingin melihat tingkatan hubungan tingkatan pendidikan ya. Pendidikan tinggi misalnya disebut di atas sarjana, sedangkan di bawah sarjana pendidikan sedang dan menengah, dengan pendapatan yang dimiliki, pendapatannya dalam numerik ya. Kemudian jika peneliti datanya salah satunya berskala nominal, tadi ordinal, sekarang nominal yang biner dengan data yang
kuantitatif. Nah, tadi uh, disebut dengan biserial, sekarang kita gunakan namanya korelasi point biserial. Jadi biserial untuk ordinal dummy dengan data kategori data numerik, sedangkan point biserial untuk data dummy yang nominal dengan yang data yang data yang kuantitatif ya. Contohnya kasusnya adalah ingin mengetahui hubungan aktivitas olahraga dengan tingkat stamina. Jadi tingkat stamina itu diukur dengan misalkan angka 0 sampai 100, sedangkan tingkat aktivitas itu olahraga atau tidak gitu. Kemudian kalau variabelnya dua-duanya ordinal dan dua kategori ya, maka korelasi yang tepat adalah namanya tetrahodrik. Jadi tetrahodrik ini ingin mengukur hubungan antara contohnya status pegawai, staf dan manajer, ya itu kan staf lebih rendah dari manajer, dan tipe tingkatan, apakah kontrakan atau di perumahan elit. Nah, kalau dua-duanya berskala nominal dan dua-duanya kategorinya dua kategori itu atau biner, maka korelasi yang tepat adalah korelasi P. Contohnya adalah hubungan antara gender, ya nominal pria dan wanita dengan jenis tontonan, sinetron dan berita. Jadi sama-sama nominal dan sama-sama dua kategori. Sedangkan apabila kedua variabel ini merupakan data berskala nominal tapi yang satu dua kategori, ya kedua variabel ini merupakan data berskala nominal jadi dua kategori, maka korelasi yang tepat adalah korelasi P ya. Sekali lagi korelasi P antara contohnya jenis kelamin dan jenis tontonan. Nah, kalau datanya berskala ordinal terdiri dari dua kategori, nah, tadi nominal dua kategori, sekarang ordinal dua kategori, maka korelasinya yang tepat digunakan adalah korelasi gamma ya. Contohnya adalah kita ingin mengetahui antara tingkat pendidikan rendah, sedang, tinggi, dan tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan ini juga kita kategorikan rendah, sedang, dan tinggi ya. Kalau dua variabel yang diteliti merupakan skala nominal yang terdiri dari lebih, tadi kan dua, sekarang lebih dari dua kategori, itu kita gunakan namanya Kramer P. Kramer P ini contohnya ingin mengetahui hubungan antara stasiun televisi yang dia tonton ya, baik RCTI, CTV, ANTV, dan jenis tontonannya, mau apa, nonton olahraga, musik, sinetron gitu ya. Penting kategorinya lebih dari dua, maka yang digunakan adalah korelasi Kramer P ya. Nah, kalau yang mau diteliti adalah data peneliti meneliti data salah satunya variabel ordinal dan nominal. Nah, tadi sekarang gabungan antara nominal dan ordinal, maka korelasi yang tepat adalah namanya rank biserial. Contohnya adalah seorang ingin mengetahui hubungan antara gender ini kan nominal, dengan tingkat pendidikan. Nah, pendidikan itu ordinal. Nah, rendah, sedang, tinggi. Maka korelasi yang tepat adalah korelasi yang digunakan adalah korelasi rank biserial. Nah, seperti itu. Jadi jenis korelasi itu ada banyak ya. Kalau kita buat rangkumannya bisa kita lihat tabel ini ya. Jadi kalau dia sesama data interval dan dia merupakan normal, itu bisa persen. Nah, sedangkan kalau dia nanti numerik tapi tidak normal, itu bisa pakai Spearman. Nah, kalau data kategorik tergantung kategorinya, apakah dia nominal atau ordinal. Kalau ordinal dengan ordinal itu tergantung apakah dia binary sama binary, tetrahodrik ya. Kalau lebih tuh pakainya gamma ya. Kalau misalkan dia nominal dengan nominal sama-sama binary, kita pakai P. Tapi kalau dia lebih dari dua, itu kita bisa pakai Kramer P gitu ya. Sedangkan kalau ordinal dengan nominal, kita bisa pakai rank biserial. Nominal dengan ordinal itu rank biserial. Nah, kalau misalnya nominal dengan yang interval, nah kalau dia dua itu pakainya point biserial. Kalau ordinal dengan ratio, ordinalnya cuma dua kategori, namanya biserial. Kalau nominal dengan ratio, dia berbentuk lebih dari dua dan dia pasti tidak linear, itu bentuknya eta. Nah, demikian untuk pembahasan korelasi. Semoga video ini bermanfaat. Semoga bisa terus menyaksikan video-video berikutnya. Terima kasih.